Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Ya, tentu ini atas rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saya teringat salah satu hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Maka dia baik juga seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau qalb. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bisa kita maknai dalam dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, secara jasmani. Kita tahu, kita paham secara lahiriah Rasulullah SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau qalbu dalam tubuh manusia. Jantung punya fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung pula bertugas menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Tapi sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu, yang kedua, dilihat dari sudut pandang rohani. Istilah qalb dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia sangat menentukan. Ia tempat berpangkalnya niat, tulus atau tidaknya dia, jujur atau pura-puranya dia, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati tersebut. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Maksud dari hadis Rasulullah SAW tentu lebih pada pemaknaan kedua ini. Untuk menjaga agar hati tetap sehat, perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan hati rusak? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Munabihat alal Isti'dadi liyaumil mi'ad memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Berbuat dosa ketika sakit dengan berharap dia bisa tobat ketika sudah sehat. Berbuat dosa di waktu muda dengan berharap kelak ketika tua dia bisa bertaubat. Berbuat dosa ketika sendirian dengan berharap dia bisa bertaubat ketika dalam keramaian. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah kedurhakaan, tapi selalu berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan ini di kemudian hari dengan cara bertaubat. Ini merupakan suatu kesombongan. Kenapa disebut sombong? Karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan untuk bertaubat lalu melimpahnya rahmat. Belum tentu. Kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Bisa hari ini, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, atau bahkan sebulan kemudian. Kita nggak ada yang tahu. Maka jangan pernah kita melakukan dosa dengan berharap bahwa esok, lusa, atau kapan bisa bertaubat. Ini bisa merusak hati. Dan perilaku ini juga termasuk kategori sikap meremehkan. Kenapa?
Karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan, tapi karena kesengajaan. Kita tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa, tapi tetap kita tinggalkan. Kita tahu mengakhirkan waktu sholat itu dosa, tapi tetap kita lakukan. Alih-alih tobat bakal datang, bisa jadi justru hati kita makin gelap. Gelap karena apa? Karena dosa-dosa kian menumpuk. Dan kesadaran untuk kembali kepada Allah makin tumpul. Maka lama-kelamaan hati yang seperti ini akan bisa sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Lalu yang kedua, yang membuat hati rusak, berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ada sebuah pepatah bijak mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari ilmu. Hal ini menjadi penanda akan keberkahan ilmu tersebut. Ada dua pengertian tidak mengamalkan ilmu di sini. Pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala saja. Yang kedua, si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Maka kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Mendiamkan artinya bagaimana? Kita punya ilmu. Kita punya ilmu hasil dari pondok pesantren, kita punya ilmu dari hasil sekolah, kita punya ilmu dari kuliah, tapi dia tidak mau memberikannya kepada orang, tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi hanya disimpan saja dalam dirinya, disimpan saja dalam kepalanya sendiri, disimpan saja dalam kepalanya sendiri. Tidak mau mengamalkan, tidak mau memberikan kepada orang lain. Yang kedua, si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Dia tahu, ya, dia tahu meninggalkan sholat hukumnya dosa, tapi dia tetap melakukannya. Dia tahu mengakhirkan waktu sholat itu adalah dosa hukumnya, tapi dia tetap lakukan. Dia juga tahu meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu dosa besar, tapi dia tetap melakukannya. Maka ini artinya kita menantang Allah, menghinakan Allah. Maka kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Lalu yang ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Ia mungkin saja banyak berbuat baik, ya, sering berbuat baik, sering bersedekah, sering qiyamul lail, sering baca Al-Quran, namun sia-sia belaka. Karena apa? Tidak ada ketulusan. Tidak ada ketulusan apa yang dia lakukan. Dia bersedekah bukan karena tulus ingin membantu, tapi apa? Karena ada kesombongan dalam hati, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dihargai oleh orang lain. Nah, ini akan merusak hati. Ria namanya. Jadi ketika kita berbuat baik, maka tulus ikhlas. Ketika kita rajin qiyamul lail, pengen dilihat, oh orang tersebut qiyamul, oh orang tersebut rajin qiyamul lail, masya Allah. Ketika tadarus, suatu hari misalkan berapa juz, ya, setiap saat dia habiskan waktunya untuk tadarus, untuk tilawah. Tapi dalam hatinya tidak ikhlas. Dia lakukan semua itu karena apa? Karena lagi banyak orang yang melihatnya. Ketika dia sendirian, ya dia tidak lakukan. Maka hati-hati. Kondisi ketiga ini, dia beramal, tapi dia tidak ikhlas, tidak mengharapkan ampunan dari Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan keridhaan dari Allah. Hanya berharap urusan manusia, hanya berharap urusan dunia, yaitu ingin mendapat pujian dari makhluknya Allah. Waliyadzubillah. Saudaraku, ikhlas adalah hal yang sangat berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Jadi ikhlas ini ilmu tingkat tinggi. Kenapa? Karena butuh keimanan, butuh keyakinan. Apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang kita lakukan, tentunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun musibah, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua sudah takdirnya, sudah tercatat dalam iman. Artinya kita harus siap menerimanya, tapi hati susah untuk mendapatkan itu. Lalu yang keempat, memakan rezeki dari Allah, tapi dia tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini,
Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia yang luput dari karunia Allah, maka bersyukurlah. Orang yang tidak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia bisa batasi hanya kepada ukuran-ukuran bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, jumlah rumah, jenis makanan, dan lain-lain, berupa nikmat bendawi maupun non-bendawi. Mulai dari napas, ya, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kecukupan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, biaya sekolah, biaya mondok, biaya makan, biaya kos, dan lain sebagainya. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Naswaihul Ibad mengatakan syukur dengan kalimat seperti ini: ijra'ul adla fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwala fi. Menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna syukur menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Artinya, selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita termasuk dalam penggunaan kekayaan kita bukan hanya untuk jalan maksiat kepada Allah. Ketika kita mendapatkan harta, ketika kita mendapatkan rezeki, maka pakailah harta tersebut untuk kepentingan dakwah. Pakailah harta tersebut untuk kepentingan di jalan Allah. Pakailah harta tersebut untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Itulah bukti syukur ketika kita mendapatkan rezeki. Perusak hati yang kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mengucapkan rasa syukur, akan tetapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsional. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah, sementara yang miskin adalah mereka yang dibenci oleh Allah. Bisa jadi justru sebaliknya. Apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang yang melimpah hartanya namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaan. Seperti bagaimana? Sombong, boros, berpoyak-poyak, kikir, gelam dalam kesibukan dunia dan lupa akhirat dan lain sebagainya. Bisa jadi ketika kita diberikan harta melimpah, kita akan berperilaku sombong, kita akan berperilaku semena-mena. Seperti Qarun, ketika miskin, beliau taat kepada Nabi Musa, ikut ajaran Nabi Musa. Tapi ketika dia sudah kaya, lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi Musa, lupa kepada Bani Israel yang telah membantunya, hingga akhirnya Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya tersebut. Artinya, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, itu sudah tertakar, sudah ditakar oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzila biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kata Allah dalam Al-Quran, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 23. Lalu yang keenam, yang bisa merusak hati adalah mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran dari. Artinya, ketika ada orang meninggal dunia, kita ikut menguburkannya, kita ikut mengantar jenazah, namun kita tidak mengambil pelajaran dari. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Atau apa yang saya lakukan seperti ini. Ketika ada orang yang meninggal, kita disajikan fakta. Kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan ini adalah fana, bahwa kehidupan ini adalah sementara. Liang kubur adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan kita, seluruh jabatan kita, status sosial kita, dan popularitas yang kita miliki di dunia ini.
Selanjutnya, orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat selama di dunia ini. Amal kebaikannya, amal keburukannya, usianya, kesehatannya, hartanya, keluarganya, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhir. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aysara minhu wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sungguh, kata Rasulullah, liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jika ia tidak selamat dari siksaan alam kuburnya, maka siksaan selanjutnya akan lebih dahsyat, akan lebih kejam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.